akan melakukan kegiatan apapun baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, karena kita tuh nggak tahu, apalagi anak saya kan yang satu tinggal di Kanada, yang satu bulan Februari ini insya Allah akan saya kirim ke Australia ya. Kemudian kasih tahu Komnas HAM, Komnas Perempuan akhirnya angkat suara juga, dan akhirnya tadi dibahas juga di rapat DPR. Ini kan sebenarnya Aureli ini bukan salah satu-satunya, masih banyak di luar sana. Ini sebagai ini juga nggak sih Bu, cambuk juga buat pemerintahan, buat iya, anak. iya betul. Ini saya setuju nih pertanyaannya. Bagaimana kita ini punya Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Perempuan gitu ya, agar lebih aware ya terhadap laporan-laporan masyarakat gitu. Jangan apa-apa dianggap remeh gitu ya. Itu saya setuju sih kalau misalnya ada berita ini ya. Mungkin Aurelia ini hanya salah satu orang yang terabaikan atas aduannya. Mungkin banyak Aurelia lain yang juga tidak didengar gitu. Nah, ini menjadi cambuk sih buat Komnas Perlindungan Anak dan Wanita. Bu, sebagai seorang ibu yang punya 2 anak perempuan, pernah menjadi korban bullying, di mana semua ada kerapuhan di hati, kalau harus pakai psikolog, agak lebih kontrolnya sih, takut akan hal ini, kerapuhan ini takut ke arah sana gitu. Iya, sebetulnya buat saya dan keluarga dan anak-anak saya ada selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari apapun yang terjadi di hidup kita. Pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian saya dan keluarga terbuli ini ya, lebih kuat mentalnya dan lebih hati-hati kalau akan melakukan kegiatan apapun baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, karena kita tuh nggak tahu, apalagi anak saya kan yang satu tinggal di Kanada, yang satu bulan Februari ini insya Allah akan saya kirim ke Australia ya. Lebih kuat mentalnya. Dan kalau melihat apa yang terjadi di Aureli ini, saya sebagai ibu tentu selalu khawatir ya, kira-kira anak saya ini ketemu pasangannya gimana ya. Tapi zaman sekarang itu kan anak-anak itu harus kita temenin ya, sehingga tidak ada rahasia antara saya dan anak saya. Jadi lebih ke kalau misalnya anak saya berkenalan misal dengan teman pria, pasti dia cerita dulu nih ke saya, aku ketemu si ini, orangnya baik nggak, ini anak siapa, rumahnya di mana. Itu saya bagaimana saya sebagai seorang ibu ini, saya nggak mau anak saya lebih nyaman cerita sama temennya. Itu saya nggak mau banget kalau saya melihat anak saya ini punya bestie gitu, selalu bercerita. Saya nggak mau kalah sama dia, saya lebih pepet lagi anak saya lah bestie kamu gitu loh. Saya cemburu gitu, apa sih yang diceritain kok mami nggak didengerin, apa sih mami gitu, no I'm your best friend, iya of course gitu, aku selalu nomor satu, aku teman terbaik anak aku. Oke Bu, ini kan kasus banyak Iya. korbannya rata-rata adalah perempuan di bawah umur dan maaf yang mendapatkan pendidikan yang kurang oke lah gitu dari guru atau dari segala macam. Ibu sebagai ibu dan mempunyai anak perempuan juga, apa langkah ibu ke depannya agar, atau menurut ibu apa yang harus dibenah biar gak ada lagi Aureli selanjutnya atau tidak ada korban-korban anak di bawah umur selanjutnya gitu? Ya, pertama pengawasan orang tua terhadap anaknya itu penting sekali. Kedua, bagaimana anak-anak ini tidak menjadikan orang tua itu orang yang menakutkan. Bagaimana orang tua itu justru bisa menjadi sahabat anak, itu saya rasa semua ibu bisa melakukannya. Nggak ada yang nggak bisa melakukannya, tergantung niatnya ada atau tidak gitu. Karena zaman sekarang itu udah nggak musim lagi nih, kita dibesarkan dengan ditakut-takutin, dilarang ini itu dengan cara yang keras itu. Karena menurut saya kalau anak-anak sekarang itu kita kerasin, kayak kita menggenggam beras nih, dia jadi lari gitu, menggenggam pasir tuh jadi lari. Gimana mereka itu kita rangkul, kita dengerin. Dan satu lagi yang paling penting itu bagaimana kita menerapkan ke mereka itu bahwa hidup kita itu lebih indah daripada hidup orang lain. Jadi anak-anak saya tidak pernah mereka mau menginginkan hidup seperti orang lain. Mereka sangat bersyukur walaupun di atas langit katanya ada langit. Saya menerapkan hidup apa adanya ke anak-anak saya, hidup sesuai kemampuan kita. Nah, itu yang harus kita tekankan ke anak-anak. Jangan memaksakan hal-hal yang kita tidak mampu. Untuk pelakunya sendiri itu, kan ini kejam ya gitu. Seberapa pantas sih mereka untuk dihukum?
lagi-lagi kita disclaimer dulu, kalau memang ini tokoh di dalam buku itu orang yang bersangkutan, ya saya rasa sudah diadili oleh masyarakat Indonesia. Karena hukum yang paling menyakitkan itu diadili oleh masyarakat. Mendapatkan hukum sosial juga. Mendapatkan mendapatkan sanksi sosial itu paling berat. Satu kali satu. Tapi saya juga punya kali-kalian ya. Nih, untuk Arali dan keluarganya 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Udah pindah ke rumah, sekarang ikut sama ayah atau seperti apa? Ya ikut sama ayah, nggak gimana-gimana. Terus? Alasannya apa? Maksudnya karena lebih nyaman tinggal di rumah ayah atau mungkin ada alasan tertentu? Enggak sih, bukan karena ya orang tuaku juga kan. Aku tinggal waktu kemarin di rumah bunda, itu bundaku juga. Aku kemarin tinggal di rumah, aku sekarang tinggal di rumah ayahku juga gitu. Bukan karena kan selama ini kan netizen banyak yang rese tuh, maksudnya bilang kamu sama bunda gini gitu. Apa karena menghindari hal itu nggak sih? Menghindari gitu bukan? Lebih ke nggak dengerin omongan netizen sih sebenarnya untuk permasalahan kemarin. Jadi kayak karena aku emang berlaku sebagai anaknya bunda, jadi untuk masalah yang om bilang tadi netizen nggak aku peduliin sih. Tapi karena emang sekarang aku tinggal sama ayah itu bukan karena oh iya karena digosipin sama bunda, enggak. Karena emang aku sebagai anak pertama harus adil, bukan cuman aku harus tinggal sama bunda terus, tapi aku mau nemenin ayah juga gitu. Jadi sekarang ya stay sama ayah. Tapi yang minta ayah atau kamu sendiri? Aku sendiri ya. Aku sendiri. Terus ayah menyambut dengan positif sekali kamu yang tinggal sama ayah? Iya, ya pasti menyambut positif lah, orang aku anaknya gitu. Tapi ada hubungannya sama Uncle Gio juga, maksudnya Uncle Gio kan sering main ke sana, mungkin kamu takut ganggu atau gitu? Enggak ada hubungannya ke sana. Pokoknya udahlah, maksudnya nggak ada hubungannya sama maupun itu Uncle Gio atau permasalahan yang lain dan segala macam, enggak sih. Karena aku emang mau tinggal sama ayah aja gitu. Ya? Ya. Bunda sama Uncle Gio mau nikah tahun ini benar nggak sih? Wah, nggak tahu aku. Aku nggak tahu tentang itu. Karena nggak tanya juga kan, itu kan hal pribadinya bunda. Jadi aku sebagai anak ya nggak perlu tahu tentang itu. Hai bro, Jar. Soal ayah nih yang soal ngisi semua kebutuhannya bunda. Ya. Kenapa? Ayah yang ngisi kebutuhan. Iya, itu buat adik-adik kan, karena kan emang sebagai ayah dari adik-adikku ya pasti ayah masih memenuhi kebutuhan adik-adik gitu. Ya. Udah siapin banget. Soal nggak ikut liburan nih sama bunda sama adik-adik, kenapa nggak ikut liburan? Apa karena kamu sibuk? Aku kan masih kuliah kemarin, terus juga masih ada syuting kan. Ya, soal kado ular nih dari Uncle Gio buat adik kamu. Aku nggak tahu, nggak ngikutin soalnya yang kado ular juga. Gitu. Nggak tahu. Ya, tapi hubungannya bunda sama ayah sekarang seperti apa mungkin kamu tahu? Ya baik lah, baik hubungan bunda sama ayah, ya enggak gimana. Cuman karena emang karena problem yang dari netizen doang sih, yang dimana yang mungkin gak suka sama ayah atau mungkin itu juga gak suka sama bunda. Jadi ada beberapa hal yang kayak mereka so tahu gitu. Nah, intinya aku sebagai anak, aku yang tahu bunda dan aku yang tahu ayah. Jadi cukup diam saja untuk itu. Nggak perlu klarifikasi tentang oh ini masalahnya kayak gini enggak. Tapi kamu selalu suka jadi penengah nggak sih kalau misalnya ada kayak gitu buat ke bunda, ngomong baik-baik ke bunda, ke ayah juga kan, kamu kan anak cowok gitu kan? Iya pastilah, ngomong baik-baik, bukan cuma ke bunda doang kok, tapi untuk ke adik-adik juga. Kalau misalkan lihat hal yang mereka itu, tanya dulu ke koko itu benar atau enggak gitu. Gitu sih paling ya, main bola dulu ya. Ya.